orang yang punya keluarga melaksanakan sholat sunnah lebih afdol, lebih bagus daripada 70 rakaat orang yang kagak punya keluarga. Makanya Teddy cepet Ted, supaya ibadahnya pahalanya gede, supaya pahala ibadahnya gede. Alhamdulillah, di malam hari yang cerah ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi di kediaman Bapak Taufik sekeluarga. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita. Yang kagak amin kagak pengen sehat, berarti sehat itu mahal. Jadi kalau didoain kita amin, entar belum baru kayak tadi mah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan kepada kita semua. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Yang mengaminkan doa saya, mudah-mudahan pulang dari rumah Bapak Taufik bisa menginjakkan kaki ke tanah suci Mekah. Kalau yang kagak amin biar bisa nginjek tai bocah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan keluarganya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita ngajinya sambil ngobrol aja. Artinya kita mau ngobrol sambil ngaji. Ngobrolnya aja ngaji, apalagi ngajinya ngobrol. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehubungan dengan adanya acara walimatul arus atau walimah pernikahan, maka sedikit saya akan menerangkan masalah keutamaan orang yang memiliki keluarga. Jadi niatkan dalam hati kita ketika berumah tangga, tujuannya adalah semata-mata karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu. Ini nasihat buat yang akan menjadi pengantin atau pengantin baru, tetapi bukan cuma pengantin baru, termasuk kita yang pengantin lama, yang namanya nasihat itu penting. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan dalam sabdanya, rok'atani min muta'ahilin khairun min sab'ina rok'atan min goiri muta'ahilin. Salat sunnah 2 rakaat bagi orang yang memiliki keluarga lebih afdol, lebih utama, lebih bagus daripada 70 rakaat salat sunnah orang yang tidak memiliki keluarga. Luar biasa kumuta.
2 rakaat sholat sunnah bagi orang yang mempunyai keluarga lebih bagus daripada 70 rakaat sholat sunnah orang yang tidak memiliki keluarga. Kenapa? Karena orang yang memiliki keluarga sudah dipenuhi dengan kesibukan, sibuk nyari duit, sibuk usaha, sibuk ngurusin bocah, tetapi masih bisa melaksanakan sholat sunnah. Maka 2 rakaat pahala orang yang melaksanakan sholat sunnah, 2 rakaat orang yang punya keluarga melaksanakan sholat sunnah lebih afdol, lebih bagus daripada 70 rakaat orang yang kagak punya keluarga. Makanya Teddy cepet Ted, supaya ibadahnya pahalanya gede, supaya pahala ibadahnya gede. Kenapa orang itu harus memiliki keluarga, harus berumah tangga? Karena Rasulullah mengatakan bahwa orang yang memiliki keluarga kemudian dia mencari nafkah, maka dalam setiap nafkah yang diberikan untuk keluarganya, baik anak ataupun istrinya, dicatat sebagai amal sodakoh. Jadi kalau kita ngasih duit sama bini, itu hakikatnya kita lagi sodakoh, dicatat sebagai amal sodakoh, baik yang kita berikan kepada anak kita ataupun kepada istri kita. Yang kita berikan kepada keluarga kita itu dicatat sebagai amal sodakoh oleh Allah Subhanahu. Ya ma'syarus sabab inistato minkumul ba'ah falyatajawaz. Wahai para kaula muda, apabila kalian sudah mampu untuk ba'ah, falyatajawaz, maka harus segera menikah. Fa innahu aghaddu lil absar, karena pernikahan itu akan mendinginkan mata kita, menyejukkan pandangan kita. Jadi mata kagak celengaban bae. Iya, karena apa? Kita udah punya bini gitu. Ya, tapi beda sama Mang Naim, udah punya bini, matanya kalau lihat yang bening tuh celengaban bae masih. Merah-merah masih ringas banget. Iya. Artinya pernikahan itu untuk menyejukkan pandangan kita, meredam pandangan kita. Jadi kalau kita ngelihat orang perempuan yang cakep, kita udah menikah, inget sama bini gitu. Ini kadang sebaliknya, kalau lihat anak orang inget anak kita, lihat bini orang kagak inget sama bini dewek. Bener ya? Iya. Makanya pernikahan itu adalah untuk menyejukkan pandangan kita, supaya meredam hawa nafsu kita. Bagi siapa yang diperintahkan untuk menikah? Bagi para kaula muda yang mampu untuk ba'ah. Ya ma'syarus sabab, wahai para kaula muda, inistato minkumul ba'ah fal yatajawaz. Apabila sudah mampu untuk ba'ah, maka harus menikah. Apa ba'ah itu? Secara usia berarti sudah cukup. Yus, jangan Yus. Keinginan sudah kenceng, niat rumah tangga udah mateng, terus barangnya udah kenceng juga.
Ya karena orang yang menikah itu harus mampu memberikan nafkah secara lahiriah maupun nafkah secara batiniah. Itu. Jadi kalau lelaki memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, itu dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Kemudian bagaimana dengan yang perempuan? Perempuan dikatakan oleh Rasulullah, apabila seorang istri mencuci pakaian suaminya, kemudian dia ridho terhadap apa yang dia lakukan, maka seluruh makhluk Allah yang tersinar oleh matahari beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Untuk istri yang mencuci pakaiannya. Aduh. Tuh, pahalanya luar biasa sama perempuan juga. Jadi kalau nyuci pakaian suami, setiap makhluk Allah yang tersinar oleh matahari beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampuni dosa si fulan, yaitu perempuan yang dengan ikhlas, dengan ridho dia mencuci pakaian suaminya. Ibadah sama. Makanya kalau perempuan pengen masuk surga gampang. Cuma satu syaratnya, nurut sama suami. Tugas perempuan itu adalah membuat hati suaminya jadi senang. Karena ciri-ciri wanita ahli surga yaitu apabila dipandang oleh suaminya, hati suaminya menjadi senang. Jadi kalau jadi perempuan jangan dilihat sama laki tuh, laki ngelihatnya kesel deh. Iya. Jadi siapa orang perempuan yang ketika dipandang oleh suaminya kemudian timbul perasaan senang dalam hati suaminya, itu adalah ciri-ciri wanita ahli surga. Aturan dalam rumah tangga, seorang istri kagak punya kewajiban untuk bekerja. Yang wajib bekerja adalah suami. Yang cuci pakaian itu tugas suami sebenarnya. Masak itu tugas suami. Nyapu itu tugas suami. Perempuan mah tugasnya cuma satu, nurut sama laki, nurut sama suami. Lah itu ada perempuan masak, ya disuruh sama lakinya, kan kudu nurut. Iya. Lah iya kata lakinya, "Neng, udah mateng masak?" Di belum, Bang. Udah masak, udah lapar. Bukan kewajiban dia, dia cuma wajib nurut sama suami, sama laki. Gitu. Itu ciri-ciri perempuan ahli surga. Sebenarnya Karanggetak udah nggak aneh, Bapak Widi. Saya sering ya biasa sini ya. Ya sebenarnya udah nggak aneh saya bicara di sini. Nah, terus bagaimana kalau seorang perempuan menyakiti hati suaminya dengan kata-katanya? Maka seluruh makhluk Allah yang tersinari oleh matahari sampai dengan ikan yang ada di lautan, malaikat-malaikat Allah, seluruh manusia dan seluruh makhluk-makhluk Allah melaknat terhadap wanita tersebut. Sebaliknya, jangan enaknya doang gitu ya. Kalau dia berbuat baik, berbakti sama suami, itu dicatat ibadah. Sebaliknya, kalau dia menyakiti hati suaminya dengan ucapannya, maka seluruh makhluk Allah akan melaknat. Bagaimana contohnya nyakitin suami sama ucapan? Kita jangan sering ngebanding-bandingin suami kita sama orang lain. Noh, lihat Bang, orang-orang mah bentar-bentar beli gelang, beli kalung, beli rantai. Kapan saya dirantai? Nah, iya kan?
Iya benar. Dibanding-bandingin terus. Lakinya kesel, suaminya kesel nanti, kagak ridho. Padahal yang namanya perempuan syaratnya cuma satu, nurut sama suami. Kalau benar, kalau salah jangan. La ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada kata taat terhadap sesama makhluk kalau bakalnya maksiat kepada Allah Subhanahu. Jadi jangan ucapan kita ini sering membuat suami kita jadi sakit. Ini buat pengantin baru atau buat kita yang udah lama. Pengantin kawak sama, tetap harus dinasehati. Paling sering itu mah. Iya, kalau orang perempuan kan kadang-kadang, ada yang ngomongnya, Bang, dari muda usaha, dari muda rumah tangga kagak punya apa-apa, gitu ya. Ada perempuan yang nanya, itu Neng, laki lu usaha apa? Ih, usaha apa? Kagak usaha apa-apa, bisanya cuma ngedudukin peler doang. Bang, iya. Waduh, lah lakinya kesel ntar gitu. Lah iya, usaha kagak ketemu, apa kagak ketemu gitu ya. Jangan. Jadi jaga akhlak kita terhadap suami kita. Begitu juga lelaki, jaga kewajiban kita, tunaikan kewajiban kita. Sebab apa? Rasulullah mengatakan, kalau suami kagak tanggung jawab sama istri, nanti ada suatu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Sekalipun istighfar tiap hari, berdoa tiap hari. Dosa apa? Dosa menelantarkan anak dan istri. Jadi suami punya kewajiban terhadap istri, istri pun punya kewajiban terhadap suami. Makanya rumah tangga itu sering kita dengar sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kasih sayang, kemudian penuh dengan kecintaan. Jadi suami harus cinta sama istri, istri pun harus cinta kepada suami. Suami sayang sama istri, istri pun harus sayang sama suami. Kadang-kadang sayangnya baru doang. Iya, pertama AA, Neng, Mami, Papi, iya. Pas ya udah kesonoin mah. Apa? Adanya itu marah-marah mulu itu. Itu biasa, itu udah kebiasaan. Makanya kita yang rumah tangganya udah lama, jaga keharmonisan rumah tangga kita, hormati suami kita. Begitu juga suami, jaga hak-hak istri kita, tunaikan kewajiban kita. Udah singkat aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Adanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.